Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Munanis Media. Pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi pembahasan materi matematika dengan topik pertidaksamaan eksponen. Definisi pertidaksamaan eksponen adalah pertidaksamaan yang eksponennya mengandung variabel. Teorema yang pertama, jika A lebih dari 1 dan A pangkat fx lebih atau sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih atau sama dengan gx. Yang kedua, jika A lebih dari 1 dan A pangkat fx kurang atau sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang atau sama dengan gx. Yang ketiga, jika A lebih dari 0 dan kurang dari 1 dan A pangkat fx lebih atau sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang atau sama dengan gx. Yang keempat, jika A lebih dari 0 dan jika A lebih dari 0 dan kurang dari 1 dan A pangkat fx kurang atau sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih atau sama dengan gx. Dapat diperhatikan keempat bentuk ini agar mudah diingat. Perhatikan basisnya. Kalau basisnya lebih dari 1, di sini tertulis A lebih dari 1. Kemudian yang kedua ini juga A lebih dari 1. Kalau basisnya lebih dari 1, maka tanda ketaksamaan pada persamaan ini penyelesaiannya tetap. Ya, tanda ketaksamaannya tetap. Kemudian diperhatikan lagi bagian 3 dan keempat. Jika basisnya antara 0 dan 1 ini, maka tanda ketaksamaan pada persamaannya ketika kita selesaikan tandanya dibalik. Yang ketiga ini lebih atau sama dengan, maka pada saat diselesaikan dibalik menjadi kurang atau sama dengan. Begitu pula yang keempat, kurang atau sama dengan, ini dibalik menjadi lebih atau sama dengan. Nah, keempat bentuk ini juga berlaku untuk tanda ketaksamaan lebih dari atau kurang dari. Di sini dituliskan ketaksamaannya ini lebih atau sama dengan atau kurang atau sama dengan. Kemudian ada pertidaksamaan bentuk lain, dapat diperhatikan. Pertidaksamaan eksponen berbentuk A dikali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B kali A pangkat fx ditambah C kurang dari 0. Ya, di sini A besar, B besar, C besar. Nah, tanda ketaksamaan kurang dari ini berlaku juga untuk ketiga tanda ketaksamaan yang lain, yaitu kurang atau sama dengan, lebih dari, atau lebih atau sama dengan. Ya, diselesaikan sebagai berikut. Kita misalkan A pangkat fx dengan y, maka pertidaksamaan ini akan ekuivalen dengan pertidaksamaan a y kuadrat tambah by ditambah c kurang dari 0. Ya, y ini adalah A pangkat fx. Ya, dengan menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dalam y, maksudnya yang ini, maka kita akan mendapatkan maksimal 2 pertidaksamaan dan minimal tidak ada. Kemudian kita substitusikan A pangkat fx sama dengan y ke pertidaksamaan semula, sehingga jika terdapat 2 pertidaksamaan, maka penyelesaiannya adalah irisan dari penyelesaian setiap pertidaksamaan itu. Ya, mari kita ke contoh soal.
contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 10 dipangkat 4x kurang 3 lebih atau sama dengan 100.000. Ya, dapat diperhatikan di ruas kiri ini basisnya 10, lebih dari 0. Kemudian di sebelah kanan ini bilangan 100.000. Ya, langkah pertama kita samakan dulu basisnya. 100.000 dapat dirubah menjadi 10 pangkat 5. Nah, diperhatikan ini sudah sama-sama basis 10. Ya, sesuai dengan teorema tadi, jika A lebih dari 1 dan A pangkat fx lebih atau sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih atau sama dengan gx. Ya, karena basisnya lebih dari 1, maka tanda ketaksamaannya tetap. Nah, di sini sudah sama-sama basis 10, sehingga kita tinggal menuliskan pangkatnya saja dengan ketaksamaan yang sama. Ya, pangkat yang di sebelah kiri itu 4x kurang 3 dan pangkatnya di ruas kanan itu 5. Tinggal kita tuliskan biasa 4x kurang 3 lebih atau sama dengan 5. Hasilnya adalah 4x lebih atau sama dengan 8. 8 ini dari 5 tambah 3. Diperoleh x lebih atau sama dengan 2. Ini dari 8/4. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua x dengan syarat x lebih atau sama dengan 2. Oke, kita lanjut contoh soal 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari sepertiga dipangkat 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 kurang atau sama dengan sepertiga dipangkat 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 9. Kemudian gambarkan daerah penyelesaiannya. Ya, jawab, kita tuliskan kembali pertidaksamaannya. Sesuai dengan teorema, jika basisnya antara 0 dan 1, maka tanda ketaksamaan pada persamaannya itu pada saat diselesaikan tandanya dibalik, kurang atau sama dengan dirubah menjadi lebih atau sama dengan. Nah, ini sepertiga ini kurang dari 1. Karena sudah sama-sama basisnya sepertiga, tinggal kita tuliskan tinggal kita tuliskan pangkatnya. Pangkat sebelah kiri ini, kemudian pangkat di sebelah kanan yang di sini dituliskan kembali. 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 di sebelah kiri. Kemudian lebih atau sama dengan. Ya, dibalik ya tandanya. Di sini soalnya kurang atau sama dengan. Kita balik menjadi lebih atau sama dengan. Kemudian pangkatnya yang di sebelah kanan atau di ruas kanan ditulis di sini. Angka selanjutnya kita nolkan di ruas kanan. Ya, kita selesaikan semua di bagian kiri. Hasilnya adalah x kuadrat tambah 5x kurang 14. X kuadrat dari 3x kuadrat kurang 2x kuadrat. Kemudian plus 5x atau tambah 5x dari 2x kurang min 3x. Kemudian kurang 14 dari kurang 5 kurang 9. Selanjutnya kita faktorkan. X tambah 7 dikali X kurang 2 lebih atau sama dengan 0. Kemudian kita cari pembuat 0. Bentuk pertidaksamaan ini kita rubah menjadi persamaan. Sini. X tambah 7 kali X kurang 2 sama dengan 0. Ya, hasilnya X sama dengan min 7 atau X sama dengan 2. Kemudian kita tentukan titik uji X min 7 dan X2. Ya, sehingga
daerah ini terbagi menjadi 3. Bagian kiri, bagian tengah, dan bagian kanan. Kemudian kita uji titik. Kita uji titik uji tengah, berarti kita mengambil nanti nilai X-nya itu antara -7 dan 2. Adik-adik bisa menggunakan uji kiri di sini atau uji kanan. Ambil X sama dengan 0, diperoleh X tambah 7 kali X kurang 2 sama dengan 0 tambah 7 kali 0 kurang 2. X ini kita ganti dengan 0. X tambah 7 dikali X kurang 2 ini diambil dari pembuat 0 yang tadi. Ya, hasilnya 7 kali -2 sama dengan -14. -14 itu kurang dari 0 atau nilainya negatif. Sehingga nanti daerah tengah ini nilainya negatif. Kita kasih tanda minus. Kemudian untuk bagian kiri dan bagian kanan tidak perlu lagi diuji. Karena kalau mau uji juga sama hasilnya. Pasti di bagian kiri ini positif dan di bagian kanan juga positif. Kalau seandainya pada saat kita menguji untuk soal-soal yang lain, uji tengah maksudnya, uji tengah itu nilainya positif, maka langsung tentukan saja bagian kirinya negatif dan bagian kanannya juga negatif. Jadi selang-seling. Kalau adik-adik mau uji semua, ya tidak ada masalah. Mau uji satu persatu, uji kiri, kemudian uji kanan, baru uji tengah, uji kanan. Ya, seperti ini. Ya, kemudian kita langsung menentukan himpunan penyelesaiannya dengan melihat tanda ini, melihat nilai-nilai pada bagian-bagian ini. Ya, diperhatikan, ternyata nilai yang positif itu kurang dari -7 dan bagian kanan lebih dari 2. Ya, ini positif semua nilainya. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan semua X dengan syarat X kurang atau sama dengan -7 di bagian kiri, atau X lebih atau sama dengan 2 di bagian kanan. Ya, selanjutnya kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Ya, dengan mudah daerah penyelesaiannya dapat digambarkan seperti ini. Di sebelah kiri 7 ke kiri, kemudian di sebelah kanannya 2 ke kanan. Ya, karena tadi himpunan penyelesaiannya itu kurang atau sama dengan -7 dan atau lebih atau sama dengan 2. Daerah positif tadi. Nah, kemudian di sini kita beri lingkaran full. Ya, karena soalnya memuat tanda sama dengan. Kalau soalnya tidak memuat tanda sama dengan, misalnya lebih dari, maka bulatan di sini dikasih kosong. Ya, seperti itu cara menggambar daerah penyelesaian ketidaksamaan. Baik, kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dipangkat 2X tambah 1 kurang 2 pangkat X lebih dari 6. Ya, bentuk ini merupakan bentuk pertidaksamaan yang penyelesaiannya menggunakan pemisalan. Ya, kita jawab. Pertama-tama kita tuliskan kembali pertidaksamaannya yang ada di soal ini. Kemudian kita rubah 2 kali 2 pangkat 2X kurang 2 pangkat X lebih dari 6. Ini 2 ini dari sini menggunakan aturan perpangkatan 2 pangkat 2X ditambah 1. Artinya 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Ya, kemudian dituliskan seperti ini.
Selanjutnya kita nolkan di ruas kanan. Lalu kita misalkan, misal 2 pangkat X yang ini atau yang sini sama dengan Y, diperoleh 2 kali Y kuadrat kurang Y kurang 6 lebih dari 0. Lalu kita faktorkan menjadi 2Y tambah 3 dikali Y kurang 2 lebih dari 0. Terus kita cari lagi pembuat nolnya. Bentuk pertidaksamaan yang di sini dirubah menjadi sama dengan, diperoleh 2Y tambah 3 sama dengan 0 atau Y kurang 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah Y sama dengan min 3/2 atau Y sama dengan 2. Kemudian kita tentukan atau kita buat titik uji. Ya, lalu kita uji titik, uji kiri, uji tengah, atau uji kanan. Kita pilih saja uji tengah, kita ambil nilai antara min 3/2 dan 2. Supaya lebih mudah, kita ambil X sama dengan 0. Sehingga 2Y tambah 3 dikali Y kurang 2 sama dengan 0 tambah 3 dikali 0 kurang 2. Sama dengan 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Min 6 ini kurang dari 0 atau nilainya negatif. Ya, sehingga bagian tengah ini kita beri tanda minus. Ya, tanpa menguji ruas kiri atau bagian kiri dan bagian kanan, langsung saja diberi tanda plus. Ya, tadi saya sudah jelaskan di bagian atau di penjelasan soal nomor 2. Ya, biasanya tandanya selang-seling. Kalau di sini plus, minus, plus. Ya, seperti ini. Sehingga diperoleh Y kurang dari min 3/2 atau Y lebih dari 2. Ya, di soal tadi tandanya lebih dari, makanya yang diambil adalah positif. Ya, karena Y sama dengan 2 pangkat X, maka 2 pangkat X kurang dari min 3/2 atau atau 2 pangkat X lebih dari 2. Ya, bagian ini tidak mungkin. Ya, karena kita ketahui 2 pangkat X ini nilainya selalu positif. 2 pangkat X selalu positif. Tidak mungkin kurang dari min 3/2. Maka yang memenuhi adalah yang kedua ini, 2 pangkat X lebih dari 2. Sehingga dapat dituliskan 2 pangkat X lebih dari 2 itu dapat dirubah menjadi 2 pangkat X lebih dari 2 pangkat 1. Nah, ini basisnya sudah sama, 2. Ini basisnya lebih dari 1, maka dengan mudah kita langsung tuliskan pangkatnya. X lebih dari 1. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan semua X dengan syarat X lebih dari 1. Ya, demikian pembahasan beberapa contoh soal terkait dengan pertidaksamaan eksponen ini. Ya, semoga pembahasan tadi mudah untuk dipahami, untuk menambah atau memperkuat lagi pemahaman konsep terkait dengan pertidaksamaan eksponen ini. Silakan adik-adik berlatih contoh-contoh soal yang ada di buku-buku paket, atau dapat dicari soal-soalnya di internet. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Salam semangat untuk anak-anak Indonesia yang hebat dan cerdas.
Bye.